Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam beribadah, dan juga semoga kita bisa meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini adalah tafsir surah Luqman ayat 22 sampai dengan ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa ilallahi aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Innallaha alimun bidatis sudur. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adabin ghalidh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah.
hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Wa may yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksud daripada menyerahkan adalah menyerahkan dirinya untuk sepenuhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu artinya menyerahkan diri kita untuk sepenuhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Mulai dari urusan cebok sampai urusan ekonomi, politik, budaya dan seluruhnya. Jadilah seperti mayit yang sedang dimandikan. Ya, diapakan aja dia hanya ikut, dia hanya nurut. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Kalau ditanya Islam seperti apa yang paling bagus, Islam seperti apa yang diridhoi Allah, adalah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih-pilih dalam menjalankan agama ini. Ya, tidak seperti orang makan prasmanan, Pak. Yang cocok diambil, yang enak-enak diambil, yang enggak cocok enggak diambil. Ya. Kadang-kadang ada orang beragama ini hanya ngambil yang cocok-cocok saja, yang enak-enak saja. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Ya. Kalau kebenaran itu sesuai dengan seleranya, dia ikut. Tapi kalau kebenaran itu tidak cocok dengan seleranya ataupun tidak cocok dengan kebiasaan yang sudah dilakukannya, maka dia tidak mau ikut. Islam macam apa itu? Nah, wa may yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan itu apa? Quran dan sunnah. Ya. Quran dan sunnah. Kita siapkan diri kita ini untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tidak ada kepentingannya sedikit pun. Innallaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh dengan ibadah kamu. Tapi maslahatnya, kebaikannya, manfaatnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sendiri. Ya. Aturan yang ditetapkan oleh Allah, aturan la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Tidak perlu mengadakan penelitian. Ya, tidak perlu mengadakan riset dulu, tidak perlu mengadakan survei dulu, tidak perlu mengadakan kajian dulu. Allah sudah siapkan bagi kita Quran, tibyanan likulli syai', di dalamnya semua ada. Sunnah Nabi yang menjelaskan Al-Quran, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, ya, bagaimana kita mempertahankan diri, bagaimana kita mempertahankan tanah air, semua sudah diatur oleh agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Ya.
Jangan sebahagian saja. Ya, ada orang masuk Islam, ya, ikut Islam pas waktu pernikahan, ya, nggak pernah sholat, atau sholat cuma sekali setahun, ataupun sholat cuma sekali sepekan. Pas nikah, Islamilah itu. Nanti dibilang, ayo baca astagfirullah dulu, tobat dulu, minta ampun dulu. Itu. Kapan lagi? Ketika udah meninggal, barulah dilakukan secara Islami. Ya, tapi bagaimana muamalahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana keseharian, jauh dari Islam. Ya, jamaah rahimakumullah. Wa may yuslim wajhahu ila Allah, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsinun. Yang kedua, di samping itu dia muhsin. Muhsin ini ada dua pengertian. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu makna yang pertama daripada muhsin, ihsan. Bahwa engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah engkau sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis itu dikatakan, sembahlah Allah seperti kamu bersama seorang yang soleh. Kira-kira kalau kita sedang jalan bersama orang yang soleh, sedang berduaan dengan orang yang soleh, maka kita jaga perilaku kita, ya kan? Kita jaga kata-kata kita, kita jaga sikap kita jaga akhlak kita, ya. Maka begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita takut, tapi karena kita terlalu dekat, karena kita sangat dekat dengan Allah. Seperti orang yang sedang dekat dengan raja, dia sedang berada di majlis raja, ya. Maka ketika sedang berada di majlis raja itu, dia jaga sikapnya, ya, dia jaga penampilannya, dia jaga kata-katanya, dia jaga perilakunya. Ini makom yang tertinggi ini, ya. Kedekatannya sama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan karena takut, tapi takut diusir dari kedekatan itu, ya. Yang kedua, makom ihsan itu adalah makom seperti orang yang mau mencuri, tiba-tiba lihat ada CCTV itu. Akhirnya nggak jadi itu, ya. Ada di YouTube itu, ada orang udah ngambil dompet orang gitu, ya. Tiba-tiba dilihatnya di atas ada apa? Ada CCTV. Akhirnya dia bilang, Pak, katanya dompet bapak jatuh gitu, ya. Terus sama CCTV-nya minta ampun, minta maaf gitu, ya. Nah, itu beribadah karena takut. Itu pun oke lah, nggak apa-apa. Jangan lakukan dosa, jangan lakukan kemaksiatan. Itu yang disebut dengan muraqabah. Anta'lama yakinan annallaha yuraqibu. Saya yakinnya Allah melihatmu, ya, memantau dirimu dan abada, selama-lamanya, fisirri wa fil alan, di tempat yang ramai dan di tempat yang sepi, ya. Orang atau tidak orang, diketahui orang atau tidak orang, ya. Kadang kita lagi dagang, ya, kita lihat ini orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa, kesempatan untuk menipu, kesempatan untuk curang, kesempatan ambil keuntungan, tapi tahu. Wa huwa muhsin. Yang kedua, penafsiran wa huwa muhsinun, dan dia muhsin. Muhsin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaguskan. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun, ya. Dia membaguskan ibadahnya, menyempurnakan ibadahnya, menyempurnakan rukunnya,
syaratnya, tahu mana yang membatalkannya, ya, tahu bagaimana khusyuknya. Ya, kalau berinfak dia tahu yang ikhlas. Ya, itu yang dimaksudkan. Muhsinun itu ada dua sisi kalau di sini. Yang pertama sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah, tidak menambah-nambahi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menciptakan yang baru-baru di dalam agama ini, maka agamanya ditolak. Salat subuh dibikinnya 3 rakaat. Ya, ini sekalian olahraga deh 6 rakaat katanya. Enggak sah, Pak, gitu. Ini salat zuhur. Nah, ini gimana ini katanya? Hari Arafah kok cuma ini di Padang Arafah? Gimana kalau kita adakan di Monas saja? Ada malaysa minhu fahuwa. Yang kedua, muhsin itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan ini, katanya apa? Qad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan pegangan yang kuat. Oh, Ustaz, dari mana tambahan pegangan yang kuat itu? Kalau masaka pegangnya begini, ya. Kalau amsaka pegangnya kencang lagi. Kalau istamsaka pegangnya sangat kencang, itu nggak bisa lepas. Itu faqadistamsaka, ya, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan pegangan yang sangat kencang dan sangat kuat, tidak bisa lepas. Itu, ya, pegangannya sudah kuat, Pak, ya, genggamannya, cengkeramannya sangat kuat, tidak bisa lepas. Bil urwatil wuthqa, dengan pegangan yang kokoh. Pegangan yang kokoh itu apa? Itu urwah. Urwah itu kalau ember itu, Pak, urwah itu talinya itu namanya urwah, ya, sangkutan namanya. Sangkutannya itu sangat kokoh. Ini lampu yang ada di atas kita ini. Nah, yang gantungannya yang di atas itu, Pak, itu namanya urwah. Urwah. Kemudian lampu ini menggenggam gantungan itu namanya istamsaka. Ya. Jadi gantungannya kokoh, tidak bisa patah, tidak bisa hancur, dan kemudian genggamannya juga ke gantungan itu kokoh sekali. Artinya apa? Barang siapa yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia beribadah kepada Allah dengan ihsan, menyembah Allah seperti dia melihat Allah, ataupun menyembah Allah seperti dia melihat CCTV, ataupun menyembah Allah dan dia membaguskan ibadahnya, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia seperti orang yang berpegang dengan pegangan yang kokoh, maka dia sudah berada di jalan yang benar yang akan menghantarkan dia ke dalam surga. Itu, Pak. Istamsaka bil urwatil wuthqa artinya apa? Bahasa kitanya dia udah on the track. Dia sudah berada di jalan yang benar. Dia sudah berada di atas rel, ya, tinggal menunggu waktu, ya, sampai ajal menjemput, insya Allah langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Gampang nggak beribadah itu? Gampang, Pak, ya. Berislam itu mudah, tidak susah, ya. Serahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan nantang-nantang takdir. Nanti kalau begini aku akan begini. Oh, jangan, Pak. Ya. Itu. Nanti kalau begini saya akan begini. Tidak. Is'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah
supaya dihindarkan dari ujian, dihindarkan dari cobaan. Ya, jangan bilang ya Allah, kasihlah kepadaku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, aku akan berinfak, aku akan bersedekah, aku akan membantu. Enggak usah begitu, ya. Ya Allah, berikanlah yang terbaik kepadaku. Itu aja. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Ataupun bilang begini, ya Allah, berikanlah kekayaan kepadaku dan kuatkanlah aku ketika Engkau berikan kekayaan itu kepadaku. Itu. Nah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Saya juga terinspirasi dengan ayat ini. Sampai dua anak saya namakan, satu namanya Urwah, satu namanya Wathiq. Ya. Sebab al-urwatul wuthqa ini dua kali dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Satu di dalam surah Al-Baqarah, satu lagi di dalam surah Luqman. Bil urwatil wuthqa, dengan pegangan yang kokoh. Jadi gantungan yang dipegang dengan pegangan yang nggak bisa lepas. Artinya apa? Orang yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan dihantarkan jalan ini ke dalam surga. Wa ilallahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah lah segala urusan. Semua kita ini Pak akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan cuma berhenti sampai di situ. Kita akan kembali kepada Allah. Tapi pahami, kalau kembali kepada Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengapa? Akan memberitahukan kepada kita apa saja yang sudah kita lakukan di atas dunia ini, perbuatan baik atau perbuatan buruk, amal soleh atau amal jahat. Tapi nggak berhenti di situ. Apakah cuma sekedar diberitahukan Allah, lalu kita didiamkan saja begitu? Tidak. Ya. Setelah diberitahukan Allah, maka amalan kita itu akan ditimbang. Maka amalan kita itu akan dihisab. Kalau lebih banyak yang buruk, na'udzubillah, kita akan masuk ke dalam neraka. Kalau lebih banyak yang baik, alhamdulillah, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Wa ilallahi aqibatul umur. Jadi setiap kita membaca wa ilallahil masir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan cuma berhenti sampai di situ. Tapi pahami bahwa kita akan kembali kepada Allah dan akan ditanya-tanya oleh Allah. Kemudian setelah ditanya, kalau baik akan diberikan Allah balasan yang baik, kalau buruk akan dimasukkan dan dicampakkan ke dalam api neraka. Itu sudah aturan Allah. La tatabaddal wa la tataghayyar. Tidak akan berubah aturan itu sampai kapanpun. La tabadila tidak akan ada pergantian dan perubahan terhadap ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wa man kafara fala yahzunka kufruh." Wahai Muhammad, siapa yang kafir, maka kau jangan bersedih atas kekafirannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sangat sedih, Pak. Ya, sangat berharap. Setiap orang yang didakwahinya berharap sekali agar dia masuk Islam. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka hampir diri Nabi itu hancur berkeping-keping karena tidak kuat, ya, karena terlalu sedih melihat orang yang diajak masuk Islam tapi tidak mau masuk Islam, bahkan menentang, bahkan memusuhi, ya. Sedangkan Nabi itu sangat sayang
azizun alaihi ma anittum. Beliau sangat sedih ketika kalian mendapatkan satu kesusahan, apalagi kalau kalian sampai masuk neraka. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Maka Nabi sedih terus, ya. Maka Nabi berduka cita melihat orang yang tidak mau masuk Islam. Ini yang harus dicontoh oleh dai. Ya, berdakwah atas dasar kasih sayang. Bukan karena mau emosi, bukan karena mau marah, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Nah, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, udahlah, kau enggak usah bersedih. Li'annaka addaita ma 'alaik. Karena kau sudah melaksanakan tugasmu. Tugasmu wahai Muhammad, innama 'alaikal balagh. Engkau hanya sekadar menyampaikan. Tugasmu hanya membacakan, tugasmu hanya menyampaikan. Ya. Tugasmu hanya sampai di situ Muhammad. Ya. Dan selagi itu sudah kau laksanakan, pahalamu sudah dicatat. Beriman orang itu atau tidak beriman, ya, mengikutimu atau tidak mengikutimu, engkau sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya fala yahzunka kufruh. Engkau jangan terlalu bersedih. Bersedih boleh, tapi jangan hanyut dalam kesedihan itu. Jangan kau terus-menerus bersedih wahai Muhammad. Sudahlah. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Serahkan mereka kepada kami, kata Allah. Orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, ya, ilaina marji'uhum, kepada kami mereka akan dikembalikan. Kira-kira ada nggak orang yang nggak kembali kepada Allah, Pak? Semua kembali kepada Allah. Di mana Abu Lahab sekarang? Kembali kepada Allah. Di mana Abu Jahal sekarang? Kembali kepada Allah. Di mana Hitler sekarang? Kembali kepada Allah. Ya. Di mana orang-orang kafir, ya, yang dulu memerangi Irak, George Bush, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Maka Allah akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya gimana memberitahukan? Semua ada catatannya. Ya, bukan off the record. Semua terrekod, Pak. Semua terekam. Semua tercatat dan semua diarsipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara apa? Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amalan orang-orang jahat tersimpan, terarsip di dalam sijjin. Masya Allah. Dulu kita bingung bagaimana cara Allah mencatat, ya. Bagaimana cara Allah mencatat setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Lah, ternyata sekarang begitu mudah, Pak. Ya, lihat Pak, di aplikasi HP itu ada namanya lini masa, ya kan? Kalau itu dibuka, Masya Allah. Kalau itu kita aktifkan di HP, kemana saja kita pergi pasti ketahuan. Kemana saja kita mampir ada di situ catatannya, Pak. Tanggal berapa kita di mana, jam berapa kita di mana, kita mampir di mana, ada catatannya. Di handphone kita ini ada, Pak. Ya kan? Makanya sekarang polisi kalau nyari penjahat gampang banget kan. Yang penting penjahatnya pegang handphone. Iya. Kenapa? Karena semua tercatat. Asalkan itu diaktifkan, map namanya. Itu. Maka gampang banget bagi Allah
Ya, sampai Allah mengatakan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya untuk kamu ada malaikat yang menjaga kamu selama 24 jam. Namanya apa? Kiraman katibin. Nah, pertama malaikat kiram. Kenapa dikatakan kiram? Karena dia mulia, dia tidak zalim, dia tidak curang, dia tidak menambah-nambahi, dan dia mencatatkan apa adanya. Ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, ketika orang sudah sakaratul maut, maka catatan tadi tutup buku, namanya cut off. Ya, dalam perusahaan itu namanya ada cut off, tutup buku. Maka ketika sudah tutup buku, distempellah ini, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan lagi. Dan buku ini nanti diserahkan kepada orang-orang itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatanmu. Dan pada saat itu, Pak, Allah sembuhkan seluruh manusia dari penyakit lupa. Ya. Pada saat itu manusia memiliki ingatan yang sangat kuat. Semua ingat dan tidak ada yang tidak ingat. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga dia ingat semuanya. Ya. Lalu ditanya, fulan, kau lakukan ini pada hari fulan, di tempat fulan. Ya, lalu kata dia apa? Karena di dunia suka bohong, di akhirat juga dia bohong. Karena dunia sama manusia, di akhirat juga dia sama mau bohong sama Tuhan. Maka akhirnya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Ya. Pada saat itu bicaralah tangan mereka, bicaralah kaki mereka, bicaralah kepala mereka, bicaralah kulit mereka. La haula wala quwata illa billah. Serahkan mereka kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan kami yang akan menangani orang-orang itu. Ya, jangan kau urus lagi mereka wahai Muhammad. Innallaha alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada manusia. Kesombongan, keangkuhan, ketakaburan yang menghalangi mereka untuk beriman. Ya, dalam omongan mereka kami enggak karena inilah, karena itulah, tapi alasan yang sebenarnya bukan itu, tapi kesombongan, keangkuhan, ketakaburan, dan Allah tahu itu. Innallaha alimum bidatis sudur. Tahu Allah tipu daya kalian. Tahu Allah kejahatan kalian, tahu Allah rencana jahat kalian. Innallaha alimum bidatis sudur. Kata Allah apa? Engkau jangan tertipu. Ya, engkau jangan terpesona melihat kekayaan mereka. Ya, melihat mobil mewah mereka, melihat rumah mereka yang luas. Ya, melihat fasilitas yang mereka miliki. Numatti'uhum qalila. Kami senangkan mereka sedikit. Ya, rumahnya yang besar itu, tabungannya yang banyak itu, kekayaannya yang melimpah itu, cukup untuk 7 keturunan. Tapi itu kata Allah qalila, sedikit. Kenapa sedikit, Pak? Sedikitlah dibandingkan dengan surga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi kulli bashar.
Katanya dalam hadis, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 1 meter tanah di surga, kapling di surga itu 1 meter lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari seluruh emas yang ada di dunia ini, seluruh intan berlian yang ada di dunia ini, seluruh properti yang ada di dunia ini, seluruh kekayaan yang ada di dunia ini dikalahkan hanya dengan 1 meter tanah di dalam surga. Maudhi'u sauti ahadikum, tempat menaruh cambuk yang kalian miliki itu gak sampai 1 meter. Kalau cambuknya digulungkan paling sejengkal, Pak. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Memang kenyataannya begitu. Ya, sekaya-kayanya orang di dunia ini tetap aja kalau makan 1 piring, Pak. Ya kan? Sekaya-kayanya orang punya mobil 20 yang dipakai cuma 1. Ya. Orang punya baju 1 lemari, tapi kalau yang dipakai cuma berapa? 1. Kalau dia pakai 7, kata orang gila ini gitu ya. Enggak ada, Pak. Numatti'uhum qalila. Yang kedua, qalilannya itu durasinya sebentar. Ya. Sesenang-senangnya orang, sekaya-kayanya orang, setinggi-tingginya pangkat seseorang sebentar. Ya. Dulu Pak SBY, Pak Jokowi juga tahun, sebentar lagi pulang ke Solo. Ya. Sebentar, Pak. Dunia ini sebentar. Ya, sebentar kalau untuk dinikmati. Tapi cukup kalau untuk beribadah. Ya. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukan katalah Pak kami panjangkan umur kamu cukup untuk tobat, cukup untuk kembali kepada yang benar, cukup untuk memperbaiki diri. Tapi kalau untuk bersenang-senang, dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Salah, keliru kalian kalau menjadikan dunia ini untuk tempat bersenang-senang. Ya. Karena kesenangan itu hanya antara umur 15 tahun sampai umur 50 tahun. 50 tahun sudah mulai adalah sakit encok, adalah sakit gula, adalah sakit apa lagi, Pak? Rematik, adalah sakit jantung, adalah semua badan sudah mulai sakit-sakitan. Itu. Ya, apalagi? Ya. Masya Allah. Adapun cewek cantik yang seksi, nggak bisa apa-apa dia, Pak. Udah tua, nggak bisa apa-apa. Numatti'uhum qalila. Kata Allah, wahai Muhammad, musuh-musuhmu itu, pembenci-pembencimu itu, kami kasih dulu kesenangan kepada mereka. Thumma nattarruhum ila adabin qalid. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksaan yang keras. Paksa itu apa? No choice, nggak ada pilihan. Ya, ketika sudah sakaratul maut, ya, ketika mereka sudah didatangi oleh malaikat maut, ketika sudah mereka dimasukkan ke dalam kuburan, ya, ketika mereka sudah berada di akhirat, no choice, tidak ada pilihan. Di dunia ini kamu bisa punya pilihan. Kamu melanggar hukum, kamu bisa bayar pengacara, kamu bisa bayar jaksa, kamu bisa bayar hakim, kamu bisa berbuat apa-apa dengan harta kekayaanmu. Tapi kalau kamu sudah mati, nattarruhum ila adabin ghaliz. Kami paksa mereka memasuki adab yang keras sekali adabnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, maksudnya apalah artinya kesenangan? Apalah artinya kenikmatan? Ya, yang setelah itu adalah penderitaan dan kesusahan. Apalah artinya orang menikmati zina? Setelah itu dia mewarisi dosa dan akan disiksa nanti di akhirat, di alam baka. Apalah artinya? Ya. Dan Allah pun tidak pelit
Dan Allah pun kasih yang halal, yang thayyib. Yang kalau orang melakukan hubungan suami istri itu, Pak, dia dapat enaknya, dapat ibadahnya. Kurang apa baiknya Allah itu? Ya. Masya Allah. Bahkan Allah pun mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Kalau kurang gitu. Tapi kenapa orang maunya zina? Bahasanya sekarang agak diperhalus, Pak. Namanya apa? Jajan. Nauzubillah min dalik gitu. Dibuat mereka bahasanya begitu supaya orang gampang melakukannya, ya. Apalah nikmatnya itu, apalah senangnya yang haram. Tidak enak yang haram itu, Pak. Kalau orang itu sudah menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, yang haram itu nggak ada enaknya sama sekali. Thumma nattarruhum ila adabin ghalidh. Nah, kemudian ada anomali dalam perilaku orang musyrikin ini apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mereka menggabungkan dua hal yang bertolak belakang. Di satu sisi mereka mengakui Allah pencipta alam semesta, tapi di sisi lain mereka menyembah selain Allah. Masuk akal nggak itu, Pak? Jadi mereka melakukan hal yang bertolak belakang. Mereka melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. Di mana tidak masuk akalnya? Mereka mengakui siapa pencipta langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi giliran menyembah, yang mereka sembah patung, berhala. Maka kata di sini apa? Ya. Alhamdulillah sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Bal aktsaruhum la ya'lamun, kata Qurtubi tafsir, bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka la yatafakkaruna wa la yatadabbaruna, mereka tidak mau berpikir dan tidak mau bertadabbur. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jangan bayangkan ayat ini hanya diturunkan kepada orang kafir. Ayat ini diturunkan kepada kita. Kita menyadari bahwa alam semesta ini yang menciptakannya adalah Allah. Ya, tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali atas izin Allah. Maka itulah yang menjadikan kita mestinya menyembah Allah. Menyembah Allah itu apa, Pak? Menyembah Allah itu menyerahkan diri kepada Allah untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap enggak diatur oleh Allah? Siap enggak diatur oleh Allah? Kalau enggak siap diatur oleh Allah, maka akan diatur oleh hawa nafsu. Wala tattabi'il fayudilla sabilillah. Karena apabila hawa nafsu Allah. Yang kedua, kalau tidak mengikuti aturan Allah, lalu dia mengikuti aturan siapa? Maka dia akan mengikuti aturan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maukah kita mengikuti aturan yang dia itu sebenarnya benci sama kita? Yang dia sebenarnya tidak suka sama kita, yang sebenarnya dia ingin menjerumuskan kita, masa kita mau ikuti dia? Mana lebih baik mengikuti yang sayang kepada kita, yang cinta kepada kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita rezeki, yang telah membentangkan bumi buat kita, yang telah menyiapkan langit ini buat kita, kemudian nanti dia akan memasukkan kita ke surga dan akan menyelamatkan kita ke dalam api neraka. Pakai akal kita. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan orang-orang kafir itu tidak tahu, atau sebenarnya mereka tahu
tapi pengetahuan yang tidak ada gunanya. Kenapa? Karena pengetahuan itu tidak mereka ikuti dan tidak mereka turuti. Mereka mengikuti ilmu yang mereka miliki untuk hal-hal duniawi, mereka ikuti, Pak. Ya, mereka ikuti bagaimana hukum positif dan negatif. Kabel tidak boleh disambungkan positif sama negatif. Kalau disambungkan nanti konslet, itu diikuti mereka. Dalam mereka ikuti, dalam teknik mereka ikuti, dalam ilmu bumi mereka ikuti, dalam antropologi mereka ikuti. Tapi dalam hal ini entah kenapa otaknya kok jadi konslet. Otaknya kok jadi error ketika berhubungan dengan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmunya itu wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bagi Allah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Maksudnya apa? Bagi Allah, milik Allah, penciptaannya Allah. Semua yang ada ini, yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada adalah Allah. Berarti sebelum ada yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ya. Penciptaannya Allah, yang mengaturnya Allah, kepemilikannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia sok-sokan gitu ya, ini kan sertifikat hak milik. Ya Allah, hak milik. Kalau hak milik bawa mati dong gitu. Begitu mati, sertifikat hak miliknya berlaku, Pak? Kagak berlaku lagi. Ya. Sertifikat hak milik itu harus dibalik nama ke siapa? Kepada ahli waris. Tapi kalau pemilik alam, pemilik langit dan pemilik bumi hanyalah Allah. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya. Ya. Sebenarnya Allah perintahkan kamu untuk taat kepadanya. Allah tidak butuh ketaatan itu. Ya, Allah tidak butuh ketaatan hambanya. Sebagaimana tidak ada mudaratnya bagi Allah kalaupun kamu kufur. Ya, kalau kamu beriman, manfaatnya hanya untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu kufur, yang rugi adalah diri kamu sendiri. Nah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dulu orang-orang musyrikin itu bilang ke Muhammad, alah katanya, Quran itu nanti habis kok katanya. Paling ilmunya cuma segitu gitu ya. Paling ilmu yang ada ilmunya Allah itu segitu aja katanya. Masya Allah, turunlah ayat. Mau tahu ilmu Allah seperti apa? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Seandainya seluruh pohon-pohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu, wal bahru, dan lautan, samudra yang ada di atas muka bumi ini airnya dijadikan sebagai tinta. Min ba'dihi sab'atu abhur, ditambah lagi 7 lautan. Karena itu tadi udah nggak cukup, tambah lagi 7 lautan. Matullah, tidak akan habis ilmunya Allah Subhanahu. Pendekatan saja. Itu hanya untuk mendekatkan paham saja. Ya, sebab ilmu Allah ini 1000 kali pun dikali lagi lebih ini tidak akan ada habisnya. Cuma biar kamu paham aja gitu. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita mengenal Allah itu hanya sedikit. Wa ma utum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi Allah ilmu kecuali hanya sedikit saja. Kita pun tidak bisa makrifat kepada Allah dengan makrifat yang sebenarnya itu jauh, Pak. Ya. Secuil
ilmu kita ini. Ilmu kita ini seperti apa? Seperti orang celupin jarum ke dalam lautan. Ya, kemudian ada air yang nyangkut di jarum itu. Segitulah ilmu kita dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama, mengatakan orang-orang musyrikin mengatakan bahwa ilmu Allah paling segitu-gitu aja kok, katanya. Tidak, Pak. Ilmu Allah itu luas. Seluas apa tadi? Seluruh yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, kemudian seluruh air lautan dijadikan tinta, bahkan ditambah lagi 7 lautan yang ada di muka bumi ini, tidak akan habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, yang datang itu orang Yahudi. Kata orang Yahudi kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya, kau bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalilah, dan tidaklah diberikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit. Yang kau maksud itu siapa, Muhammad? Apakah kaummu orang-orang kafir Quraisy, atau..." Kata Nabi apa? "Kullan anaitu." Dua-duanya maksud saya. Antum dan orang Quraisy ilmunya sedikit. Lalu orang Yahudi ini bilang, dia mengingatkan yang ada di dalam surah Al-Anfal, ya, yang menjelaskan bahwa Taurat itu tafsilan likulli syai'. Ya, tafsilan likulli syai'. Bukankah Taurat itu menjelaskan segala sesuatu? Itu kan luas, Muhammad. Kata Allah, luas bagi kamu, tapi bagi Allah itu hanya saja. Bagi Allah yang ada di dalam Taurat itu, bagi kamu itu sudah cukup, tapi bagi Allah itu hanya sedikit saja. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa harusnya kita itu tunduk kepada Allah, ikut kepada Allah. Lalu ada orang yang mengatakan Al-Quran tidak relevan, Al-Quran ketinggalan zaman, Al-Quran tidak bisa diterapkan. Emang kamu siapa? Ya, merasa lulusan doktor, merasa hebat, padahal kamu dulu pun adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Luqman ini dengan kata-kata ma khalqukum, menunjukkan kekuasaannya, ya, yang tidak ada batas. Tidaklah penciptaan kamu dan juga kamu dibangkitkan dari kubur kanafsin wahidah, seperti Allah menciptakan satu jasad, kemudian dihidupkannya, kemudian dihidupkannya kembali. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan kun fayakun. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jangan berhenti di situ, Pak. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa? Maka Allah pun akan mencatat setiap perbuatan kamu. Kemudian setiap perbuatan kamu ini akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Kemudian tidak cukup hanya sekadar ditanya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.